Aku sering dengar kayak barang-barang diseret, entah kursi, entah lemari. Kalau kamu buka tuh gimana? Ada orang tuh enggak? Nggak ada mas, nggak ada sama sekali. Kok bisa gitu tuh? Gimana ceritanya tuh? Oke, di podcast pertama kali ini kita kedatangan tamu spesial sekaligus tamu pertama kita, ya ini Mas Arman. Dan Mas Arman di sini mau menceritakan pengalamannya ketika masih ngekos ya. Katanya udah lama ya itu. Iya, udah lama. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Itu ceritanya itu tahun 2022 ya mas ya. 2022 itu aku ngekos di daerah Kaliacir. Dan itu ada 12 kamar mas. 5 yang terisi dan aku dapat yang nomor 7. Sampingku itu kosong. Dan itu gimana tuh ceritanya? Katanya kamu kok diganggu gitu. Iya, suatu malam jam setengah 2 kalau nggak salah, setengah 2 aku kebangun mas. Udah tidur kebangun. Kok bisa? Ya, aku dengar itu mas, dengar kayak suara ketukan pintu sama barang diseret itu mas. Tapi terus kalau kamu buka tuh gimana? Ada orang atau enggak? Nggak ada mas, nggak ada sama sekali. Kok bisa gitu tuh? Gimana ceritanya tuh? Paginya aku tuh tanya sama ibu kos aku, kata ibu kos aku itu kalau ada suara ketuk-ketuk pintu itu jangan dibales. Kenapa emangnya? Dulu katanya yang sampingku itu mas, kamar sampingku itu orangnya udah meninggal. Kok meninggal? Gimana tuh? Kecelakaan atau gimana? Kurang tahu mas itu. Tapi itu sudah sering terjadi. Berarti Ketok-ketok. bahkan sebelum kamu menghuni di situ kayak orang lain tuh udah ngerasain sama seperti yang kamu rasain itu. Iya, teman saya juga gitu mas. Teman itu satu kos saya yang kamar sebelah. Berarti setelah kamu tahu kalau itu kosnya tuh angker ya, pernah dihuni sama orang yang udah meninggal, kamu masih tetap lanjut di situ atau punya rencana pengen pindah itu? Aku sebenarnya sih pengen pindah, tapi itu aku pikir-pikir lagi, aku beranikan diri aja lah. Mungkin karena itu ya biayanya tuh mahal ya kalau pindah itu ya. Iya, di samping juga aku kan itu toh masih magang toh. Masih makan. Kan perlu biaya tambah lagi untuk buat apalah, ngeprint inilah itulah. Oh iya. Kan sayang banget toh kalau mau pindah-pindah lagi, mahal lagi. Berarti sampai detik ini masih ada itu suara ketukan itu? Masih, tapi kalau jam-jam belum terlalu malam lah, seperti habis maghrib sampai jam 12 itu nggak apa-apa, tapi pas setengah 2 ada lagi. Dan ketukan itu masih kamu balas? Nggak, Didiemin berarti? ya kata ibu kos aku itu, kalau ada ketukan lagi, diemin aja lah. Tapi itu kamu kerasa keganggu gak sih? Atau ketukannya tuh berapa menit atau cuma sebentar lewat doang gitu? Sebenarnya keganggu banget mas. Itu ketukannya cuma apa ya, cuma bentar-sebentar. Kadang 1 menit berhenti, lanjut lagi berapa menit. Wah, 1 menit itu juga lumayan loh itu. Iya, ketukannya itu perlahan-lahan mas, nggak kenceng tapi tak tak tak. Berarti nggak kenceng-kenceng banget ya, cuma kayak pelan-pelan gitu. Iya, pelan-pelan. Pelan-pelan tapi terus-terusan itu ya. Iya, dan lebih parahnya itu mas, yang lebih parah itu aku sering dengar kayak barang-barang diseret, entah kursi, entah lemari, kayak mondar-mandir mas, seret seret lalu hilang. Itu ngeri juga sih. Iya. Oke, mungkin itu cerita dari Mas Arman ya, tentang bagaimana pengalaman Mas Arman ketika ngekos diganggu sama makhluk halus ya, yang sering ngetok-ngetok pintu kamar kosnya itu ya, tapi ketika dibuka atau dijawab itu nggak ada orangnya. Wis, ngerikan. Ini semoga nggak kejadian sama kalian yang masih ngekos ya. Kalau misal ada gangguan sama kayak Mas Arman, bisa hubungi Mas Arman di nomor sekian. Ya, nanti di bawah ada, bisa top up juga. Tahu apa? Biasa. Ya udah, tunggu episode berikutnya. See you next time. Sama 2000. Gue nganu lek, pas gue dari Timothy lek. Wah, rakuat. Mas, What's up man, yo what's up, kembali lagi di channel Brusam, obrolan suram. Mas udah makan mas. Kali ini saya mau wawancara seorang mahasiswa Korek undi? yang berkonon katanya Iki? yaitu
sering mengalami Buang semua antara kita. dan konon katanya guys kurang lebih coba katanya Ya udah, aku mau bubuk.